Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel kita, channel Matok, bicara seputar matematika. Oke, kali ini kita akan membahas soal mengenai SKD, tes intelijensi umum ya, TIU, di bagian hitung cepatnya. Nah, di sini ada 15 soal yang akan kita latih di bagian TIU ini ya, di bagian hitung cepatnya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, oke, di sini soalnya adalah 50 berapa nilai kuadrat dari 55 tambah 30. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan 85. Jadi jumlahkan dulu dalamnya baru dikuadratkan ya. Nah, 85 kuadrat. Kalau misalnya kita menggunakan cara biasa berarti 85 kali 85 kan ya. Atau menurun 85 kali 85. Nah, menurun seperti ini. Nah, tapi ini akan memakan waktu sedikit lama yang menggunakan seperti ini. Kalian bisa hitung sendiri. Jika kita menemukan soal kuadrat yang mana satuannya itu adalah 5, ya satuannya itu adalah 5 ya. Satuannya itu adalah 5, ujungnya 5. Jadi misalnya 25, 35, atau 45 kita bisa menggunakan trik yang ini. Ujungnya hasilnya pasti 25. Terus kemudian yang di depannya 8 kali 8 tambah 8. Jadi depan kali depan tambah depan. 8 kali 8 kan 4. Tambah 8 berapa tuh? 72 ya. 4 tambah 8 72. Nah gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang C. Nah misalnya ini contoh yang lain, 75 kali 75. 75 pangkat 2 deh misalnya. 75 pangkat 2. Nah berarti kan 25. 7 kali 7 49. 49 tambah 7 itu 56. Nah 5625 berarti. Oke, kalian coba hitung sendiri menggunakan ini ya, menggunakan kalian menurun ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, 28 adalah berapa persen dari 70 ya? 28 adalah berapa persen dari 70. Untuk mempermudah soal yang seperti ini, kita lebih baik menghitung satu persatu ya, bukan satu persatu ya, tapi ini kita kalikan langsung 70 dengan pilihan jawabannya. 5 kali 7 bener nggak? 28 gitu. Nah 7 kali 5 kan 35. 7 kali 40 itu 28. Nah berarti jawabannya adalah yang ini, yang B. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Oke, kemudian lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. 9/4 kali 16/81. Nah, ini kan kita sederhanakan dulu atas dengan bawahnya ya. Yang sama kan bisa kita bagi-bagi nih, berarti 9 dengan 81. 9 dibagi 9 kan 1. 81 kan bagi 9, 9. Nah, sedangkan yang sini 4 dengan 16 kan bisa dibagi tuh. Nah, 4 dengan 16 bisa dibagi. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Berarti hasilnya adalah 4/9. Jawabannya adalah yang B. Ini 4/9. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 4 yang nomor 3. Oke, berapakah 33% dari 163? Berapakah 33% dari 163 ya? Nah, di sini kan kita tahu nih, berarti 33/100 dikali dengan 163. Yang pertama kali adalah yang kita lihat itu ujungnya. 3 kali 3 9. Nah, pasti ujungnya adalah 9. Berarti ini salah. Ini salah. Ini juga salah. Terus yang perlu diperhatikan lagi kan dibagi 100, berarti komanya berarti 2 angka dong, berarti bilang koma. Berarti jawabannya adalah yang ini. Sisanya gak usah dihitung ya. Oke, paham ya? Lanjut. Lanjut soal nomor 5 ya.
Nah ini 1/4 dibagi dengan 4/11. Ini bisa kita jadikan pecahan biasa dulu. Yang 21/4 kan 4 kali 2 tambah 1, 9/4. Kan ini bagi berarti menjadi kali ya. Kali yang ini dibalik, 11/4 sama dengan 99/16. 99/16. 99/16. Kalau 99 bagi 16 itu dapatnya ada bisa 6 gitu ya. 6. Nah, kemudian pernya adalah 16. Cari aja yang pernya 16. Nah, berarti ini salah nih. Salah. Kalau misalnya kita coba kita hitung dulu. 16 kali 6 36 kan ya. Nih 36 96. Berarti sisanya juga 3 ya berarti ya. Berarti 6 3 sisanya 3/16. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Tiga berapa persennya dari 20? Nah, sama seperti yang tadi ya. Berarti pilihannya kalikan 20 kalikan dengan 2, ada nggak jawabannya 3 gitu. Ini 0,66 kali 2 kan, kalau 66 kali 2 kan berarti ada apa tuh? Nggak 3 gitu ya. 6 kali 2 juga 12 gitu. 15 kali 2. Nah, 15 kali 2 itu kan bisa 3. Nah, ada kemungkinan nih jawabannya benar. Terus lagi 6 kali 2 itu 12, berarti salah nih. Ini pasti salah. Ini pasti salah, ini pasti salah. Ini ada kemungkinan benar. Terus yang ini 6 kali 2 12 juga pasti salah. Berarti ada kemungkinan ini atau yang ini ya. Nah, terus di sini adalah berapa persennya dari 20. Sama seperti yang tadi, kita kalikan, kita hilangkan ya satu. Ini nolnya kita hilangkan. Berarti sini 2. Berapa persennya dari 20? 3 berapa persennya dari 20? Ini kita 2 nih jadi 1,5. Mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, ini nolnya kita hilangkan dulu karena kan persen pasti dibagi dengan 100. Nolnya dihilangkan berarti sini menjadi 2. Nah, sedangkan di sini kita geser komanya 1 ke depan ya. 1 ke depan berarti sini 1,5. Nah, 1,5 kali ini juga geser ke depan lagi berarti ini 0,015 karena digeser 1 ke belakang. Berarti di sini 1,5 kali 2 kan 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Jawaban yang E. 15% dari 30 itu adalah 3. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini pembagian nih. 4,036 bagi 0,04. Nah, ini ada pembagian nih. Pembagian desimal. Jadi ada desimal terus dibagi lagi gitu kan ya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita lihat dari jawabannya ada 1,009, ada 10,9, ada 10,09, ada 1,9, ada 109. Jadi ini sangat mirip sekali ya. Sangat mirip sekali. Nah, coba kita buat dulu menjadi per dulu 4,036 per 1000 kan ya. Tuh 2 3 terus di sini kali. Ini kan 4/100 berarti sini 100/4. Coret. Nah, kelihatan nih berarti nih. Berarti di sini 4000 dibagi dengan 10. 4000 bagi 10 berarti 403,6 ya. 403,6 itu dibagi dengan 4 berarti kan sekitar 100 koma gitu ya. Nah, berarti
Cari aja nih yang 100 koma. Yang ada hanya cuman ini, yang day. Oke, selanjutnya nomor 8. Oke, paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, serta R sama dengan P pangkat 2 tambah 2PQ tambah Q pangkat 2, berapakah PQR? P kan nya 2, R-nya kita cari, R-nya sama dengan P pangkat 2 kan 4. 4 tambah 2PQ, 2 kali 2 kali 3, 12. Tambah 9 kan ya, 3 pangkat 2, 9. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 4 tambah 16, 4 tambah 12 itu 16 tambah 9 berarti 25. Yang dicari adalah PQR, berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 25, 150. Jawabannya adalah yang A. Oke, paham ya. Lanjut nomor 9. Oke, akar dari 23 pangkat 2 tambah 696. Nah, kita hitung dulu nih, berarti 23 kuadratnya itu berapa. Gunakan cara menurun aja nggak apa-apa ya, karena bilangannya juga kecil. Nah, 9, 6, 6, 4. Berarti sama dengan 9, 12, 2, 5. 529 tambah 696. Tambahkan 9 tambah 6 itu 15. 1 ini 12. Terus ini 6 tambah 6, 12. Berarti yang tanya adalah akar dari 1, 225 ya. Yang cari adalah akar dari 1, 2, 2, 5. Nah, untuk menentukan jawaban yang seperti ini, kita beri dulu yang ribuan. Kita beri dulu yang ribuan. Ini kan 1, 2, 25 jadinya. Yang pertama, berapa kali berapa supaya hasilnya 5 gitu ya. Berapa kali berapa supaya hasilnya 5. Berarti cuma ada 5 satu orang kan ya, nggak ada lagi yang lain. Cuma ada satu angka 5. Berarti ujungnya haruslah 5. Berarti 3 sama 9 pasti salah. Ujungnya pastilah 5. Nah, kemudian kita hitung lagi nih. Kalau 20 kali 20 berapa? 20 kali 20 400. 400. Kita cari yang mendekati 1000. 325 nggak mungkin ya, karena di sini cuma ribuan. Nah, 35, 30 kali 30 itu 900. Nah, mendekati nih. Mendekati nih di sini. Berarti sudah dipastikan adalah jawabannya adalah 35. Nah, jadi cari yang mendekati gitu ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut nomor 10. Oke. 0,875 dibagi dengan 1/4. Oke, ini nomor 10 ya. 0,875 dibagi dengan 1/4. Yang pertama, yang mempermudahkannya berarti 875. Ini berarti per 1000 ya. Per 1000. Waduh, gede nih. Dikali dengan, ini kan 1/4 kan 5/4. 5/4 berarti sama dengan 4/5. Kalau dibalik ke sini 4/5. Karena kalau misalnya bagi berarti dibalik kali, terus yang ini ya dibalik ya. Oke, baru setelah itu kita sederhanakan. Ini kalau misalnya menggunakan ribet ya. Ini sederhanakan menjadi 25. Nah, menjadi 25. Kemudian ini bisa dibagi 25, ini dibagi 25, ini dibagi 25. Ini berarti habis kan ya? Habis. Yang 875 bagi 25. Kalau 100 bagi 25 kan 4.
100 bagi 25 kan 4. Kalau 800 bagi 25 berarti 8 kali 4. 8 kali 4 32. 32 tambah yang ini. 32 tambah 75 bagi 25 berarti 3 ya. Berarti 35 per 3 per 5. Oh, sama dengan 7. Nah, terus karena di awal tadi kan kita pakai 100 ya, nggak pakai 1000. Nah, berarti di sini dikali dengan 1 per mohon maaf. Oke. Nah, di sini kan kita dibagi dengan 100 saja nih, biar mempermudahkan aja sebenarnya. Nah, berarti yang kurangnya adalah harusnya kan di sini 875 per 1000 kan ya. Tapi kita tulis ini 1 per 100 dulu. 875 per 100. Nah, kemudian selanjutnya baru kita kalikan dengan per 10 untuk mempermudah aja. Berarti sini 7 per 10. 7 per 10 sama dengan 0,7 ya. 0,7. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kita lanjut. Kita lanjut nomor 11. (0,25 × 2 = sama dengan, nah ini kan dia pakai kuadrat ya. Kalau ingat ya, kalau kuadrat, kalau misalnya satu angka belakang koma berarti hasilnya akan menjadi 2 angka belakang koma. Kalau kuadrat dari 2 angka belakang koma berarti hasilnya menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, cari nih yang 4 angka di belakang koma. Berarti antara ini mana nih? Ini salah, berarti antara dua ini. Terus kita kalikan seperti biasa, kuadrat 25 kali 25 berapa? 625 ya. Berarti jawabannya pastilah yang C. Oke, gitu aja ya. Lanjut. Oke, nomor 12. 304,09 bagi 64,7. Nah, berat nih. Ada pembagian dari pembagian dari desimal. Kita tulis seperti tadi, berarti 304,09. Tulis saja sini 09 per 100 ya. Kali dengan, nah ini kan harusnya kan 647 per 10 ya. Karena di sini bagi, berarti kita balik. Berarti di atasnya menjadi 10. 10 per 647. Ini bisa kita coret nolnya. Nah, baru kita menghitung yang terdekat ya. Kita hitung yang terdekat ini dibagi ini kan 10. Ini bagi ini kan berarti menjadi koma ya. Nah, di sini coret. Berarti sini 3040,9 dibagi dengan 647. Anggap sini 3000, anggap ini 3000, ini 600. 3000 bagi 600 berapa? 3000 bagi 600. 5 kan ya? 5. Nah, berarti cari yang hasilnya sekitar 5. Berarti nggak ada lagi jawaban selain yang C. Oke, kita nggak perlu ya menghitung terlalu detail karena kita perlu kecepatan dalam mengerjakan soalnya. Jadi jawabannya adalah ini 4,7 yang mendekati dengan 5. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 13. Waduh. Nah, ini dia nomor 13. Akar dari 2 kurang 0,56 tambah akar dari 1 kurang 0,64. Ini dulu nih, kita 2 kurang 0,56 kan 1,44 kayak 1,44 kurang akar dari 1 kurang 0,64 kan berapa tuh? 0,36. Nah, jangan perhatikan komanya ya. Kita ingat dulu 144 itu berapa kali berapa. Pasti kita tahu 12 kali 12 kan ya.
Nah 12 kali 12 karena ada koma berarti kasih aja ke satu angka di belakang koma. Karena sini akarnya ada 2 angka di belakang koma. Berarti sini 1,2 kurang. Nah 36 itu berapa kali berapa? 6 kali 6 kan ya. Berarti karena ada 2 angka di belakang koma berarti hasilnya adalah 1 angka di belakang koma. Kebalikannya tadi 0,6. Kan kalau misalnya kita kuadratkan nih 0,6 kali 0,6. Kan kalau misalnya kuadrat dari desimal 1 angka, komanya 1 angka, di belakang koma 1 angka, berarti hasilnya menjadi 2 angka ya komanya. Oke, jadi 1,2 kurang 0,6 itu adalah 1,2 kurang 0,6 ya. Itu hasilnya berapa? Tambah ya. Mohon maaf, tambah sini. Berarti adalah 1,8. Berarti jawaban adalah yang C. Oke, lanjut nomor 14. Nah, ini dia jawab soalnya. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan 3, serta R sama dengan P tambah 2Q per PQ, berapakah P tambah Q per R? Berarti kita cari dulu R-nya berapa. R-nya sama dengan P tambah 2Q. P-nya 4. 2Q-nya 6. 4 tambah 6, 10. Per PQ. PQ-nya 12. Oke, baru kita ke sini. P tambah Q 7 kan ya. 4 tambah 3, 7. 7 per 10 per 12. Nah, ada per dalam per. Itu berarti kan pembagian nih. Berarti menjadi kali. Terus yang ininya dibalik. Berarti 7 dikali dengan 12 per 10. 7 kali 12 bagi 10. Berapa tuh jadinya? 7 kali 12 berapa? 484 ya. 84 per 10. Berarti menjadi pecahan campurannya 8 4 per 10. Kalau disederhanakan berarti 8 2 per 5 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya. Lanjut. Oke, ini soal yang terakhir. Akar dari 5100 tambah 525. Nah, kita jumlahkan di dalamnya berarti menjadi akar dari 5, 6, 25 ya. Nah, sama seperti cara yang tadi ya. Ini kita menjadi 5625. Kalau misalnya 5, berapa kali berapa supaya hasilnya 5? Pasti hasilnya adalah 5. Ujungnya pasti 5. Nah, kemudian yang hasilnya puluhan itu kalau misalnya dikalikan mendekati 5.000 ya. Coba kita cek dulu. 70 kali 70 berapa? 70 kali 70 4.900. Ini 100. Ini nggak mungkin nih 100 kali 100 kan 10.000. Berarti salah nih. 75 ini bisa jadi benar. Ini bisa jadi benar. 68 60 kali 60 36. Tapi kan ada yang lebih mendekati ya, 49 tadi. Berarti ini juga salah. Antara 2. Nah, antara 75,0 atau 75,3. Tapi di sini nggak ada koma. Berarti hasilnya juga nggak ada koma juga. Berarti jawabannya adalah yang ini. 75,0. Oke ya, sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari kita. Selamat pagi.